Halo, perkenalkan saya Yusufin Kristi dari kelas A 2023 dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi makan dengan metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Untuk latar belakangnya, asesmen konsumsi makanan dalam survei konsumsi pangan itu memiliki peran penting untuk memahami pola makan individu ataupun kelompok, untuk memperkirakan asupan zat gizi mereka, serta juga mengidentifikasi hubungan antara pola makan dengan status gizi maupun kondisi kesehatan. Nah, dari berbagai metode yang ada untuk survei konsumsi makan pangan ini, FFQ juga merupakan salah satu metode yang banyak digunakan karena metode ini tuh relatif mudah dilakukan, hemat biaya, dan juga mampu menggambarkan pola konsumsi dalam jangka panjang. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, berapa total skor konsumsi pangan berdasarkan data Food Frequency Questionnaire atau FFQ dari responden individu. Yang kedua, berapa total skor konsumsi pangan secara keseluruhan untuk setiap responden berdasarkan hasil dari FFQ. Yang ketiga, bagaimana penyajian data konsumsi makan dalam bentuk diagram batang ataupun diagram lingkaran atau pie chart untuk memudahkan analisis pola makan. Lalu, yang berikutnya ini adalah identitas atau biodata dari responden. Itu berinisial IF dengan nomor 20 tahun, lalu dilakukan wawancara pada hari Senin tanggal 1 September 2025 via online dengan nama pewawancara saya sendiri yaitu Sepin atau Josephine. Lalu yang berikutnya di sini pertama ada data dan juga tabel dari FFQ responden IF. Di sini data pertanyaannya itu dibagi menjadi beberapa kelompok pangan. Nah, berdasarkan dari hasil pengisian Food Frequency Questionnaire tersebut itu bisa dilihat bahwa pola konsumsi dari responden itu cukup beragam, dan untuk pada kelompok susu dan produk olahan penggilingan susu itu dia masih sangat jarang dikonsumsi. Nah, untuk berikutnya itu ada pada konsumsi makanan manis seperti permen dan coklat itu tercatat sekitar 1-2 kali dalam per minggu. Nah, sementara itu pada produk serealia, respondennya cukup sering konsumsi mie instan dan juga sereal bubuk sekitar 1-2 kali per minggu. Nah, pada produk bakteri itu tergolong masih rendah juga, seperti roti tawar, biskuit, dan juga wafer. Pada kelompok daging dan olahan dan produk olahannya itu responden sering mengkonsumsi, khususnya pada chicken nugget dibandingkan sosis, bakso, kornet, ataupun ikan segar. Lalu, responden itu juga sering mengkonsumsi saus dan dressing seperti saus keju, mayones, saus sambal dengan frekuensi itu 1-2 kali per minggu. Dan untuk minuman manis kemasan seperti teh, kopi, dan juga minuman sari buah ataupun jelly drink itu tercatat sesekali dikonsumsi walaupun tidak sering. Dan pada kelompok makanan ringan, responden gemar untuk atau suka untuk mengkonsumsi keripik, pilus, kacang, hingga jajanan ekstrudat dan dengan frekuensi 1-2 kali per minggu. Nah, makanan cepat saji seperti ayam goreng, kentang, dan juga burger itu dikonsumsi 1-2 kali 2 kali per bulan hingga per minggu. Lalu yang berikutnya ini ada data hasil Food Frequency Questionnaire atau FFQ dari kelompok 1. Di sini ada 17 responden dengan inisial-inisial yang diberikan. Dan berdasarkan hasilnya itu dari kelompok 1 ini konsumsi tertingginya itu terdapat di kategori saus, dressing, dan juga perasa bubuk dengan total skor 950 atau sekitar 20,35% dari total konsumsi keseluruhan. Selain itu juga konsumsinya itu tinggi dilihat itu dari produk daging dan unggas itu sebesar 14,35% dengan makanan ringan siap santap itu sebesar 10 dan 10,8 dan juga produk bakteri itu sekitar 8,5%. Nah, sebaliknya untuk kategori yang paling rendah atau paling jarang dikonsumsi itu ini ada yang tidak pernah dikonsumsi yaitu gizi khusus dengan skor 0 diikuti oleh kategori produk susu bubuk yang hanya 0,86% aja. Berikutnya ini adalah tabel frekuensi konsumsi berdasarkan dengan food items dan juga ada tabel dari tabel frekuensi konsumsi berdasarkan dengan food groups-nya. Lalu berikutnya ini adalah analisis dalam bentuk diagram atau pie chart. Berdasarkan grafik yang ada itu bisa dilihat juga bahwa memang konsumsi jarang itu sangat dominan dibandingkan yang sering, karena yang sering itu hanya sangat rendah banget. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pola makan atau konsumsi dari responden ini itu cenderung kurang beragam dan tidak rutin dalam konsumsi berbagai kelompok pangan. Nah, yang berikutnya adalah frekuensi pangan yang sering dikonsumsi dengan bentuk pie chart. Jadi ini menggunakan yang sering dikonsumsi sehingga dia lebih bisa dilihat persentase-persentasenya. Untuk kelompok yang paling banyak dikonsumsi itu ada di serealia dan produk serealia di 19%, ada kembang gula dan saus dressing dan juga perasa bubuk itu di masing-masing 13%, kemudian disusul sama susu bubuk dan produk bakteri di mana masing-masing 11%, dan sementara itu di kelompok pangan seperti produk ikan dan produk pangan khusus itu memiliki frekuensi 0% aja. Berikutnya adalah kesimpulannya, jadi bisa diketahui bahwa total skor konsumsi pangan dari individu itu cukup beragam dengan catatan bahwa pola konsumsinya itu masih dikategorikan jarang dari list yang ada. Untuk skor konsumsi pangan secara keseluruhannya, untuk setiap responden itu bisa diketahui yang paling banyak dikonsumsi oleh responden dari kelompok 1 atau populasi kelompok 1 itu ada di saus dressingnya itu
penyajian datanya dalam bentuk diagram dan lingkaran itu bisa lebih memudahkan kita untuk melihat mana yang jarang dikonsumsi, mana yang sering dikonsumsi, sehingga untuk analisis itu jadi lebih mudah. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.